Di dunia yang jauh dari peta manusia, di masa ketika cahaya dan bayangan berjalan berdampingan, berdirilah sebuah kekaisaran yang dibangun bukan hanya oleh kekuatan, melainkan oleh janji, hukum, dan harapan rakyatnya. Kekaisaran itu bernama Aurelion. Di balik dinding istananya yang megah, tersimpan kisah tentang kekuasaan, pengkhianatan, dan seorang pewaris yang harus belajar bahwa memimpin bukan tentang duduk di atas tahta, melainkan tentang berani berjalan di jalan yang paling sulit. Dongeng ini bukan sekedar cerita tentang mahkota dan istana, tetapi tentang cahaya yang hampir padam dan tentang satu pilihan sederhana yang mampu mengubah nasib sebuah kekaisaran. Dengarkanlah dengan tenang, karena inilah kisah tentang perjalanan tanpa mahkota, tentang kebenaran yang diuji, dan tentang cahaya yang akhirnya kembali bersinar. Inilah kisah Mahkota Cahaya Kekaisaran Aurelion. Di zaman ketika matahari terbit lebih lambat dan malam membawa bisikan sejarah, berdirilah sebuah kekaisaran yang dikenal oleh banyak negeri sebagai Aurelion. Kekaisaran ini tidak dibangun oleh pedang semata, melainkan oleh hukum, janji, dan kepercayaan rakyatnya. Dari kejauhan, istana Aurelion tampak seperti gunung cahaya. Dindingnya terbuat dari batu putih, berkilau keemasan saat fajar menyentuhnya, dan memantulkan cahaya senja seolah-olah matahari enggan pergi. Di tengah istana itu berdiri tahta surya, tahta yang telah diduduki oleh para kaisar dan permaisuri selama ratusan tahun. Namun malam ini, tahta itu terasa sunyi. Kaisar Valerius Aurek, penguasa Aurelion yang bijaksana, duduk diam dengan mahkota di pangkuannya. Rambutnya telah memutih dan garis waktu menghiasi wajahnya, namun matanya masih setajam cahaya pagi. Di hadapannya berdiri satu-satunya pewaris darahnya, seorang anak laki-laki bernama Kael. Kael belum genap 15 musim panas. Ia belum pernah memimpin pasukan, belum pernah mengadili perkara, dan belum pernah merasakan beratnya keputusan seorang penguasa. Namun takdir tidak menunggu kesiapan manusia. "Duduklah," ujar sang kaisar dengan suara rendah namun mantap. Kael melangkah mendekat. Gaun bangsawannya berdesir pelan di lantai marmer aula tahta. "Aurelion sedang berubah," lanjut Valerius. "Bukan oleh musuh di luar tembok, melainkan oleh kegelapan di dalam hati manusia." Kael menunduk. Ia merasakan kata-kata itu lebih berat dari pedang manapun. Malam itu, lonceng istana berdentang 3 kali. Para penjaga tahu artinya, ramalan lama telah bangkit kembali. Di menara tertinggi, para penulis takdir membuka kitab kuno yang terakhir dibaca 1 abad yang lalu. Di halaman berdebu tertulis, "Saat mahkota tak lagi bersinar, pewaris sejati harus berjalan bukan sebagai kaisar, melainkan sebagai manusia." Angin berembus kencang, obor-obor di aula berkedip, dan di kejauhan, bintang di langit Aurelion satu persatu mulai meredup. Kekaisaran terbesar di dunia sedang bersiap menghadapi ujian terbesarnya, dan tanpa sorak-sorai, tanpa pasukan, tanpa gelar, perjalanan seorang pewaris baru saja dimulai. Fajar menyingsing perlahan di atas menara Aurelion. Kabut tipis menggantung di antara atap-atap istana, seolah kekaisaran itu sendiri menahan napasnya. Kael berdiri di kamar pribadinya, memandangi mahkota emas yang terletak di atas kain beludru biru. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyentuhnya. Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa lambang elang surya, tanpa benang emas. Hanya kain abu-abu polos, seperti yang dikenakan rakyat biasa. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua masuk. Langkahnya hampir tak bersuara. Ia adalah Eldrin, penasihat tertua kekaisaran yang telah melayani 3 generasi kaisar. Waktunya telah tiba.
ujar Eldrin pelan. Kyle mengangguk. Tidak ada upacara, tidak ada trompet, tidak ada perpisahan resmi. Hanya satu pintu kecil di balik dapur istana yang dibuka untuknya. Saat Kyle melangkah keluar, ia merasakan sesuatu yang asing. Udara terasa berbeda, lebih dingin, lebih nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdiri di Jalan Batu Aurelion, bukan sebagai pewaris tahta, melainkan sebagai seorang anak di tengah dunia yang luas. Kota itu telah bangun. Pedagang membuka lapak, pandai besi menyalakan api. Anak-anak berlarian dengan tawa yang belum tercemar kekhawatiran. Kyle berjalan perlahan, mengamati segalanya. Ia melihat seorang ibu menawar harga roti dengan wajah cemas. Ia melihat seorang penjaga kota yang berdiri terlalu lama tanpa istirahat. Dan ia melihat seorang kakek duduk di tepi jalan, menatap istana dari kejauhan. Kyle berhenti. "Apa yang kau lihat?" tanya Kyle dengan suara hati-hati. Kakek itu tersenyum pahit. "Aku melihat rumah," katanya. "Dan aku bertanya-tanya, apakah rumah itu masih melihat kami?" Kyle terdiam. Tak ada seorang pun yang pernah berbicara padanya seperti itu sebelumnya. Menjelang siang, langit mendung menutup matahari. Kyle meninggalkan kota menuju desa-desa kecil di luar tembok kekaisaran. Di sanalah ia melihat retakan yang tak tercatat dalam laporan istana. Sawah yang kering, jembatan yang rusak, rakyat yang bekerja tanpa tahu apakah hasilnya akan cukup untuk esok hari. Di sebuah desa sunyi, Kyle bertemu seorang anak perempuan yang duduk di pinggir sumur. Namanya Mira. Ia menatap air dengan wajah murung. "Sumurnya hampir habis," kata Mira pelan. "Sudah 3 musim hujan tak turun di sini." Kyle ingin berkata sesuatu, ingin berjanji, namun lidahnya keluh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa mudahnya seorang penguasa berjanji dan betapa beratnya menepati janji itu. Malam tiba. Kyle menyalakan api kecil di pinggir hutan kekaisaran. Ia duduk sendirian, memandangi nyala api yang menari tanpa arah. Di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tak pernah ia berani ajukan. Apakah aku layak? Apakah darah kekaisaran cukup untuk menjadi pemimpin? Angin berdesir pelan. Dari balik pepohonan, muncul sosok berjubah gelap. Namun langkahnya ringan, tatapannya tenang. Seorang pewaris yang bertanya lebih berbahaya daripada pasukan, ujar sosok itu. Kyle berdiri waspada. "Siapa kau?" Sosok itu tersenyum. "Hanya seorang penjaga cerita lama," jawabnya. "Dan ceritamu baru saja dimulai." Api berkedip, bayangan pepohonan memanjang, dan di malam itu, Kyle menyadari satu hal penting. Perjalanan ini bukan tentang mempertahankan tahta, melainkan tentang memahami apa arti memimpin tanpa mahkota. Pagi datang tanpa cahaya cerah. Langit berwarna abu-abu pucat, dan embun menggantung berat di ujung rumput. Kyle berjalan meninggalkan api semalam, menyusuri jalan sempit yang jarang dilewati manusia. Sosok berjubah gelap telah menghilang sebelum fajar, seolah ia hanyalah mimpi yang ditinggalkan malam. Namun, kata-katanya masih tinggal di benak Kyle. Penjaga cerita lama. Jalan itu membawanya ke wilayah yang jarang disebut dalam peta kekaisaran. Tanah-tanah ini disebut Provinsi Arkenvoll. Dulu,
wilayah ini adalah Lumbung Aurelion. Kini, ia hanya disebut dalam bisikan. Rumah-rumah kayu berdiri miring, atapnya bocor. Lonceng desa berkarat, tak berbunyi lagi. Penduduk menatap Kael dengan curiga dan lelah. Bukan karena ia asing, melainkan karena harapan telah terlalu sering mengecewakan mereka. Di tengah desa, seorang perempuan tua berdiri dengan tongkat kayu. Rambutnya seputih garam, punggungnya membungkuk, namun matanya tajam. "Kau datang terlambat," ujarnya tanpa salam. Kael terdiam. "Apa maksudmu?" tanya Kael perlahan. "Kekaisaran selalu datang terlambat," jawab perempuan itu. "Saat ladang mati, saat anak-anak pergi, saat doa-doa mengering." Kael merasakan dadanya sesak. "Aku bukan utusan," katanya jujur. "Aku hanya seorang pengelana." Perempuan itu menatapnya lama. "Aurelion mengajarkanmu berkata jujur," ujarnya akhirnya. "Itu sudah jarang." Namanya Ceres. Ia adalah penjaga sumur terakhir di Arkenvoll. Sumur itu terletak di belakang desa, ditutup lumut dan retakan. Airnya hampir habis. "Sumur ini bukan kering," kata Ceres. "Ia ditinggalkan." "Ditinggalkan?" ulang Kael. "Air akan tetap datang," ujar Ceres, "jika manusia tidak melupakan janjinya." Malam itu, Kael tinggal di desa. Ia membantu memperbaiki pagar, mengangkat kayu, mendengarkan cerita. Bukan sebagai pewaris, bukan sebagai calon kaisar, melainkan sebagai tangan tambahan yang mau bekerja. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Penduduk mulai berbicara, bukan tentang keluhan, melainkan tentang kenangan. Tentang masa ketika utusan kekaisaran datang tanpa rasa takut. Tentang masa ketika hukum melindungi, bukan menekan. Tengah malam, langit Arkenvoll bergetar. Tanah bergetar ringan. Angin berhenti. Kael terbangun oleh suara air. Ia berlari ke sumur. Air di dalamnya berputar. Bukan naik, bukan turun. Ceres berdiri di sana. "Kekaisaran membuat perjanjian dengan tanah ini," katanya pelan. Namun perjanjian itu dilanggar. Dari kedalaman sumur muncul cahaya pucat. Bukan cahaya emas kekaisaran, melainkan cahaya tua, lebih tenang, lebih jujur. "Jika kau ingin memimpin," ujar Ceres, "kau harus memilih." "Memilih apa?" tanya Kael. "Antara kekuasaan atau tanggung jawab." Tanah bergetar lebih kuat. Jika sumur runtuh, desa akan hilang selamanya. Kael menatap air itu. Ia bisa pergi. Tak ada yang tahu siapa dirinya. Namun ia tetap tinggal. Ia masuk ke dalam sumur, menahan dingin, menahan takut. Ia menempatkan kembali batu perjanjian yang telah lama retak. Tangannya berdarah, napasnya berat. Namun saat batu itu kembali ke tempatnya, air berhenti berputar. Sumur tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air naik perlahan. Pagi tiba, desa berkumpul. Ceres menatap Kael dengan mata berkaca. "Kau bukan sekedar pengelana," katanya. "Kau membawa beban yang besar." Kael hanya tersenyum lelah. "Aku masih belajar," jawabnya. Saat ia meninggalkan Arkenvoll, langit cerah untuk pertama kalinya dalam banyak musim. Namun jauh di istana Aurelion, bayangan lain mulai bergerak. Bukan semua orang ingin mahkota kembali bersinar.
Dan perjalanan Kael baru saja menarik perhatian mereka yang hidup dari kegelapan. Di jantung Kekaisaran Aurelion, istana kembali dipenuhi cahaya. Namun cahaya itu tidak lagi terasa hangat. Di aula tahta, para bangsawan berkumpul bukan untuk merayakan, melainkan untuk berbisik. Nama Kael tidak diucapkan dengan lantang, tetapi kepergiannya terasa seperti lubang di tengah kekuasaan. Di antara para bangsawan berdiri seorang pria bernama Lord Severan. Jubahnya hitam dengan sulaman perak dan senyumnya selalu tampak sopan. Ia dikenal sebagai penjaga hukum kekaisaran, orang yang paling memahami aturan dan orang yang paling pandai memelintirnya. Tanpa pewaris, ujar Severan dengan suara tenang, kekaisaran membutuhkan tangan yang tegas. Beberapa bangsawan mengangguk. Ketakutan selalu membuat manusia mudah diyakinkan. Sementara itu, jauh dari istana, Kael melanjutkan perjalanannya. Ia kini menyadari bahwa langkahnya tidak lagi sunyi. Di pasar-pasar kecil, ia melihat orang-orang yang memperhatikannya terlalu lama. Di penginapan, ia mendengar percakapan yang terhenti saat ia mendekat. Kekaisaran telah mulai mencarinya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Kael berlindung di sebuah biara tua di kaki pegunungan. Biara itu hampir runtuh, tetapi masih dijaga oleh seorang pendeta perempuan bernama Illyra. Wajahnya tenang, seolah dunia luar tak mampu memusiknya. "Kau membawa kegelisahan yang berat," kata Illyra setelah menyuguhkan teh hangat. Bukan kegelisahan orang biasa, Kael tidak menyangkal. Malam itu, lonceng biara berdentang tanpa disentuh. Angin masuk menerobos celah batu. Dari bayangan aula, muncul sosok yang pernah Kael temui sebelumnya, penjaga cerita lama. Kekaisaran mulai memakan dirinya sendiri, ujar sosok itu. Dan seseorang di istana ingin mahkota bersinar hanya untuk dirinya. Penjaga itu memperingatkan Kael tentang Severan, tentang hukum yang dijadikan senjata, dan tentang rencana menupatkan kaisar baru tanpa darah sah. Keesokan paginya, sebelum Kael sempat pergi, pasukan kecil tiba di biara. Mereka tidak mengenakan lambang resmi, tetapi senjata mereka terlalu terawat untuk disebut perampok. Kael tidak melawan. Ia melarikan diri melalui lorong bawah tanah biara, dibantu oleh Illyra. Lorong itu gelap, sempit, dan panjang, seolah dibuat untuk pelarian orang-orang yang kebenarannya berbahaya. Di ujung lorong, Illyra berhenti. "Kau tidak bisa terus bersembunyi," katanya lembut. "Kebenaran akan menuntut untuk didengar." Kael melanjutkan perjalanan dengan napas berat. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa niat baik saja tidak cukup. Kekuasaan yang rusak tidak akan menyerah pada kesabaran. Di istana, Severan berdiri di depan tahta surya. Ia menyentuh sandaran emasnya, bukan dengan hormat, melainkan dengan kepemilikan. "Jika pewaris tidak kembali," katanya kepada para bangsawan, "maka kekaisaran akan memilih jalannya sendiri." Dan di malam yang sama, perintah rahasia dikirim ke seluruh provinsi. "Cari Kael, hidup atau diam selamanya." Di bawah langit yang gelap, Kael melangkah semakin jauh dari jalan aman. Namun di dadanya tumbuh keberanian baru. Bukan keberanian untuk merebut tahta, melainkan keberanian untuk menghadapi kebenaran apapun harganya. Kekaisaran sedang menuju perpecahan, dan waktu Kael hampir habis. Perjalanan Kael membawanya kembali mendekati jantung Kekaisaran Aurelion, bukan melalui gerbang utama, melainkan melalui jalan-jalan lama yang dulu digunakan para pembawa pesan. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena jarak, tetapi karena keputusan yang harus ia buat.
Di desa-desa, rakyat mulai berbicara, bukan tentang pemberontakan, melainkan tentang keadilan yang hilang. Nama Severan mulai dikenal bukan sebagai pelindung hukum, melainkan sebagai bayangan yang mengendap di baliknya. Di istana, aula tahta dipenuhi suara. Para bangsawan berdiri berhadap-hadapan, saling menuduh dengan kata-kata yang dilapisi kesopanan. Di tengah keributan itu, Severan berdiri tenang. Di tangannya, sebuah dokumen tua dengan segel kekaisaran. Pewaris telah menghilang, katanya, dan hukum tidak mengenal kekosongan. Demi kestabilan, aku mengajukan penempatan sementara. Beberapa bangsawan ragu, namun rasa takut lebih cepat menyebar daripada kebenaran. Pada saat yang sama, KL tiba di gerbang belakang istana. Ia tidak mengenakan jubah kebesaran, hanya pakaian perjalanan yang telah usang. Di sakunya, ia membawa sesuatu yang lebih berharga daripada mahkota, kesaksian. Ia ditemani Ilira dan penjaga cerita lama yang kini menampakkan wujudnya sebagai seorang pria tua dengan mata yang memantulkan masa lalu. KL memasuki aula tahta saat Severan hendak melangkah ke depan. Suara langkahnya tidak keras, namun cukup untuk menghentikan dunia sejenak. "Aku kembali," ujar KL. Aula menjadi sunyi. Severan tersenyum tipis. "Atas nama siapa?" tanyanya. "Seorang pengelana tidak memiliki suara di sini." KL melangkah maju. Ia tidak meninggikan suara. Ia tidak menghunus senjata. Ia hanya berbicara. Atas nama rakyat yang sumurnya ditinggalkan, atas nama hukum yang diputar-balikan, dan atas nama perjanjian lama yang kau langgar. Ia menyerahkan batu perjanjian Arkenvoll ke tengah aula. Cahaya tua memancar lembut, membuat lambang emas di dinding tampak redup. Penjaga cerita lama berbicara, menyebutkan perjanjian-perjanjian yang dilupakan, hukum yang disalahgunakan, dan keputusan yang disembunyikan dari rakyat. Setiap kata jatuh seperti lonceng kebenaran. Severan mencoba membantah. Ia mengutip hukum, pasal demi pasal. Namun hukum tanpa nurani terdengar hampa. Akhirnya, para bangsawan menoleh bukan kepada Severan, melainkan kepada KL. Bukan karena darahnya, tetapi karena ketenangannya. "Jika kau menginginkan tahta," kata seorang bangsawan, "ambillah sekarang." KL menatap tahta surya. Untuk sesaat, bayangan mahkota terlintas di pikirannya. Namun ia menggeleng pelan. "Tahta bukan tujuan," katanya. "Ia hanya alat. Jika aku duduk di sana tanpa perubahan, maka aku hanya mengulang kesalahan." Keheningan panjang menyelimuti aula. Severan melangkah mundur. Kekuatannya runtuh bukan oleh pedang, melainkan oleh cahaya yang tidak bisa ia kuasai. Hari itu tak ada penobatan, hanya keputusan. Severan diturunkan dari jabatannya dan kekaisaran memasuki masa hening, masa menunggu. KL berjalan keluar dari aula bukan sebagai kaisar, tetapi sebagai pewaris yang telah memilih jalan paling sulit. Dan di luar istana, matahari kembali menyentuh dinding Aurelion dengan cahaya hangat yang telah lama hilang. Namun satu bagian cerita masih menunggu untuk diselesaikan. Setelah hari kebenaran itu, Kekaisaran Aurelion tidak langsung kembali bersinar. Tidak ada pesta besar, tidak ada trompet kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan panjang, seolah negeri itu sedang belajar bernapas kembali. KL tidak duduk di tahta surya. Ia memilih tinggal di sayap timur istana, di kamar sederhana yang dahulu digunakan para penulis hukum. Di sana, ia membaca laporan-laporan lama, bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami luka yang telah dibiarkan terlalu lama. Ia memanggil perwakilan desa, mendengarkan tanpa menyela. Ia mengunjungi Arkenvoll bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai penepat janji. Sumur itu kini mengalir tenang, dan ladang-ladang mulai hijau kembali. Seris menatap Kyle dengan senyum kecil. "Kau kembali," katanya. "Aku tidak pernah pergi," jawab Kyle pelan. Waktu berjalan perlahan.
Kekaisaran mulai menemukan ritmenya yang baru. Hukum ditulis ulang dengan bahasa yang lebih jujur. Penjaga tidak lagi berdiri karena takut, melainkan karena tanggung jawab. Pada suatu pagi yang cerah, para bangsawan dan rakyat berkumpul di aula tahta. Kali ini tanpa bisikan, tanpa ketegangan, hanya harapan yang sederhana. Mahkota surya diletakkan di atas bantalan kain biru. Cahaya emasnya kini tidak menyilaukan, melainkan hangat. Kyle berdiri di hadapan tahta. Ia menarik napas panjang. Di antara kerumunan, ia melihat wajah-wajah yang pernah ia temui sebagai pengelana. Mira, Illyra, para penjaga desa. Mereka tidak berlutut, mereka berdiri sejajar. "Aku menerima mahkota ini," kata Kyle, "bukan sebagai tanda kekuasaan, melainkan sebagai pengingat." Ia mengenakan mahkota itu dengan tangan sendiri. Tidak ada sorakan, hanya keheningan yang penuh makna. Saat ia duduk di tahta surya, cahaya lembut menyebar ke seluruh aula. Bukan cahaya yang memerintah, melainkan cahaya yang menemani. Penjaga cerita lama berdiri di belakang aula, tersenyum tipis. Tugasnya telah selesai. Cerita tidak lagi perlu dijaga, karena ia kini dijalani. Hari itu, Kekaisaran Aurelion mendapatkan seorang kaisar. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling ditakuti, tetapi yang paling bersedia mendengar. Dan di tahun-tahun berikutnya, ketika anak-anak bertanya mengapa istana bersinar lembut saat senja, para orang tua akan menjawab, karena cahaya sejati tidak datang dari emas, melainkan dari janji yang ditepati. Di bawah langit yang damai, Kyle memandang kekaisarannya. Ia tahu ujian akan selalu ada, namun selama ia mengingat perjalanannya tanpa mahkota, Aurelion tidak akan kembali gelap. Dan begitulah cerita ini berakhir, bukan dengan kemenangan besar, melainkan dengan awal yang bijaksana. Dari kisah Kekaisaran Aurelion, kita belajar bahwa kekuasaan sejati tidak lahir dari mahkota, jabatan, atau hukum yang keras. Kekuasaan sejati tumbuh dari kesediaan untuk mendengar, memahami, dan bertanggung jawab. Kyle mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik harus berani berjalan di antara rakyatnya, merasakan kesulitan mereka, dan tidak menutup mata terhadap luka yang tersembunyi. Tanpa kerendahan hati, kekuasaan hanya akan menjadi beban yang merusak. Cerita ini juga mengingatkan bahwa hukum tanpa nurani dapat melukai, dan janji yang dilupakan akan mengeringkan harapan seperti sumur yang ditinggalkan. Namun ketika kebenaran dihadapi dengan keberanian, cahaya akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan yang terpenting, dongeng ini mengajarkan bahwa setiap orang, apapun perannya, dapat memilih untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Karena pemimpin terbaik bukanlah mereka yang paling ditakuti, melainkan mereka yang paling dapat dipercaya.